kita bertemu lagi dengan Kak Novi dan Kak siapa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang nggak tahu nggak? Kak siapa ya? Coba lihat-lihat dulu dari matanya, dari rambutnya. Kak kelihatan nih wajahnya. Kakak siapa ya? Iya, belum ada yang tahu. Ada yang tahu? Oh, ada yang tahu tuh. Ya ini Kak Andi. Nah ini Kakak Andi baru bergabung dengan Komisi Anak. Nanti adik-adik akan lebih sering lihat Kak Andi ya. Mungkin di layar dan juga yang onsite. Ayo adik-adik yang belum onsite, datang berikutnya ya, daftar ya. Kelas Daud dan kelas Daniel sudah bisa onsite. Nah sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Kak Andi ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan semangat. Seperti Tuhan yang luar biasa, kami juga mau luar biasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Adik-adik, apa kabarnya? Masih sehat? Masih semangat? Masih sukacita? Iya, kita kan punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Ya, kita mau angkat pujian ini ya. Kuat-kuat, hebat-hebat, besar-besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Lagi, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terhebat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya, tiada bandingannya, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Ya, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang kuat, dan Tuhan Yesus yang besar. Ya, adik-adik ingat gak namanya adik-adik siapa? Wih, masa nama sendiri gak ingat? Kakak ini gimana sih? Iya, ingat ya namanya kakak. Ingat ya kakak ingat ya namanya kakak Novi gitu kan. Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Adik-adik ingat gak rumahnya di mana? Tapi yang paling penting bukan itu. Tapi Tuhan Yesus yang tadi yang hebat, yang kuat, yang besar itu tahu. Tidak peduli apapun yang kita lakukan, tidak peduli apapun yang statusnya kita, rumahnya kita di mana, cakep atau enggak, kaya atau enggak, Tuhan Yesus sayang semuanya. Kita ini angkat pujian dia. Tepuk tangannya dong. Kamu namanya siapa?
siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Kamu namanya siapa? Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Hei, luar biasa Tuhan kita. Kita menanti-nantikan Tuhan Yesus yang pernah lahir ke dunia dan yang akan kembali lagi ke dunia. Kita harus menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang hebat karena kita adalah anak-anak yang sangat istimewa. Kenapa sih kita istimewa? Hanya karena dibilang kamu istimewa? Enggak. Hanya karena teman kita puji-puji kita jadi istimewa? Enggak. Tapi kita istimewa karena Tuhan Yesus yang membeli kita dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan sangat luar biasa adik-adik. Kita angkat pujian ya, aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeay, tapi darah Yesus ya. Adik-adik, luar biasa Tuhan kita. Mari kita nanti-nantikan terus kedatangan Tuhan dan mari kita sambut firman Tuhan hari ini.
Halo, shalom adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Dede nih. Semua sehat-sehat di rumah ya? Sehat-sehat, puji Tuhan. Adik-adik gimana nih di rumah untuk kelas Daniel yang sudah ikut ibadah onsite minggu lalu? Seneng nggak? Senengan onsite apa online? Iya, pasti seneng pada onsite ya. Kita bisa ketemu, kita bisa belajar bareng-bareng di sini firman Tuhan, ada interaksi. Oke. Nah, sekarang kakak mau menceritakan firman Tuhan untuk adik-adik yang di rumah. Nah, tapi kita juga punya ibadah onsite-nya loh. Nah, hari ini giliran kelas Daud yang ada di gereja sekarang mendengarkan firman Tuhan ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa, kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, kami memuliakan Engkau Tuhan dengan puji-pujian kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau biarkan kami fokus ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar dengan baik dan kami bisa melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin Tuhan pemberitaan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke. Nah adik-adik, masih ingat gak sih cerita minggu lalu tuh tentang apa? Tentang apa ya? Wah, apa serem-serem ya? Serem-serem gak? Tentang yang akhir-akhir zaman itu? Serem ya? Oh, gak usah takut adik-adik ya. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ya, menanti kedatangan Tuhan Yesus. Bahan ceritanya itu dari Matius 24 ayat 36 sampai 39 dan ayat 42 ayat sampai dengan 51. Ya, Matius 24. Oke adik-adik, kira-kira yang minggu lalu itu masih ingat gak sih tanda-tanda akhir zamannya itu? Seperti apa? Kira-kira tahu gak kita? Kalau kapan tuh datang waktunya ya akhir zaman ya? Iya, kita tahu ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa ya? Tanda-tandanya tuh semakin susah pokoknya hidupnya. Makin banyak bencana, makin banyak perang gitu kan. Orang-orang semakin jahat adik-adik. Tidak ada yang semakin baik, tapi orang-orang semakin jahat. Makin banyak orang yang tidak hormat dengan orang tuanya. Oke adik-adik, itu tanda-tanda akhir zaman kita sudah bahas minggu lalu ya. Tapi ada yang tahu gak sih kapan tepatnya Tuhan Yesus itu datang? Iya, gak ada yang tahu. Kakak nih gak tahu. Mungkin Om Rudi juga gak tahu adik-adik. Semuanya gak ada yang tahu kapan tepatnya Tuhan Yesus datang. Ya, kita gak tahu nih. Yang kita tahu adalah tanda-tanda akhir zamannya. Tapi mengenai waktunya kita nggak tahu adik-adik. Nah kakak punya ini perumpamaan. Kakak punya cerita sedikit tentang tukang kebun. Nah di sini ada suatu rumah yang besar gitu kan, dengan kebunnya yang luas. Oke, rumahnya besar sekali. Terus kebunnya luas kira-kira berapa ya? Mungkin lebih besar dari lapangan sepak bola adik-adik kebunnya itu. Nah kira-kira nih ketika ada majikannya gitu kan, terus ada tukang kebun, majikannya itu pergi gitu. Tukang kebunnya dikasih kepercayaan gitu untuk memelihara kebunnya ini, tapi majikannya pergi nggak tahu kapan baliknya. Nah kalau tukang kebunnya itu nggak merawat tanamannya, kira-kira tiba-tiba majikannya datang terus kebunnya jadi berantakan, marah gak majikannya? Ya kan? Marah pasti. Ini pasti gak kerja tukang kebunnya, ya kan? Nah begitu juga dengan kita adik-adik. Kita tuh ketika Tuhan Yesus nanti mau datang, kita gak tahu kapan waktunya. Kita juga harus mempersiapkan diri. Seperti yang tukang kebun tadi, dia harus merawat tanamannya. Tapi kalau kita gimana sih caranya Kak merawat diri? Merawat hidup kita ini supaya ketika Tuhan Yesus datang kita sudah siap. Caranya itu dengan melakukan firman Tuhan adik-adik. Tetap setia berdoa, setia tidak berbuat dosa ya.
hidup dengan benar, adik-adik. Oke ya. Nah, adik-adik, sebenarnya ya, mengenai akhir zaman ini itu tuh sama dengan cerita Nuh pada zaman dahulu itu. Ya kan? Tuhan Yesus pernah berkata begini kepada murid-muridnya. Apabila anak manusia datang nanti, keadaan di dunia seperti pada zaman Nuh. Dengan perkataan anak manusia ini masuk Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus sendiri, adik-adik. Jadi pada akhir zaman ini keadaannya sama dengan zaman Nuh. Apa sih persamaannya dengan zaman Nuh? Nah, pada zaman itu semuanya jahat. Kalau adik-adik ingat ceritanya, semuanya jahat kan pada zaman Nuh itu kan. Terus Nuh, apa yang Nuh lakukan? Membangun bahtera. Mengapa Nuh melakukan hal itu? Mengapa Nuh membangun bahtera? Karena dia percaya apa yang dikatakan Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan suruh, adik-adik. Sama seperti kita ini, zaman akhir ini kita harus melakukan apa yang Tuhan suruh. Tuhan suruh apa? Kita harus hidup dengan benar. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, Allah kan pada saat itu memberitahukan kepada Nuh mengenai hukuman yang akan diberikan kepada manusia, seluruh umat manusia itu yang jahat. Nah, karena Nuh percaya dan melakukan, makanya Nuh selamat. Kita juga seperti itu ya. Waktu Nuh disuruh sama Tuhan membangun bahtera, kira-kira tahu nggak kapan hujannya itu akan datang? Kapan banjirnya akan datang? Nggak tahu, adik-adik. Ya kan? Nggak tahu Nuhnya. Jadi pada saat itu Nuh melakukan dengan percaya, dengan sungguh-sungguh, adik-adik ya. Itu yang dilakukan sama Nuh. Kita juga seperti itu pada akhir zaman ini. Ketika semua orang jahat gitu kan, di dunia ini tidak ada yang baik lagi. Tapi ketika kita tetap setia sama Tuhan, ketika waktunya Tuhan datang, kita siap. Oke. Nah, adik-adik, Koka punya cerita lagi nih. Ada seorang pelayan yang setia dan pelayan yang tidak setia. Nah, ada seorang majikan gitu. Ada seorang majikan. Kali ini bukan tentang kebun, tapi seorang majikan ini mempunyai rumah yang luas. Rumah yang luas butuh orang bekerja yang banyak. Dia juga punya kebun di rumahnya. Dia punya peternakan di rumahnya. Jadi majikan ini tuh hartanya banyak. Nah, pada suatu waktu majikannya ini harus pergi dan tidak memberitahukan kapan dia harus balik. Dia berpesan kepada pelayannya ini, nanti saya mau pergi. Ketika saya pergi, kamu yang diberikan tanggung jawab untuk memelihara pelayan-pelayan yang lain, memelihara rumah ini, memelihara peternakannya, ya kan? Ada kambing domba yang harus dikasih makan, ada para pelayan-pelayan lain yang harus dikasih makan juga. Semuanya harus dilakukan dengan baik. Nah, si pelayan yang setia ini gimana? Kalau dia melakukan dengan baik, terus tiba-tiba tuannya pulang, kira-kira dia mendapat pujian atau marahan? Kira-kira diterima nggak sama tuannya, sama majikannya? Ya, diterima ya, ketika dia sudah melakukan yang baik, orang yang pelayan-pelayannya sudah diberi makan dengan baik, rumahnya baik, tertata dengan rapi, terus peternakannya, kambing dombanya bertambah banyak, yang kurus menjadi gemuk, yang terus berlipat kali ganda gitu kan. Pasti majikannya ketika pulang dan mendapati pelayannya ini, maka pelayannya ini dipuji, adik-adik. Ya kan, mungkin diberi bonus. Wah, diberi bonus. Kamu sudah bekerja dengan baik. Gitu kan. Nah, tapi kalau si pelayan ini tidak setia, wah, dia sembarangan aja hidupnya. Kan peternaknya nggak dikasih makan, para pelayan yang lain dicuekin, nggak dikasih makan juga. Kira-kira ketika majikannya tiba-tiba nih, pulangnya tiba-tiba nih, si pelayannya nggak tahu, marah nggak dia? Pasti marah, adik-adik. Ya kan, pasti kecewa nih majikannya melihat rumahnya kacau balau. Ya kan, pelayannya itu tidak layak diberikan tugas dan tanggung jawab. Maka ia akan dihukum. Dia bisa dilempar keluar ya, adik-adik ya. Nah, itu tentang pelayan yang setia dan pelayan yang tidak setia. Kalau dia setia, maka dia berjaga-jaga.
kapan tuannya kapan tuannya balik dia jadi siap adik-adik ya. Oke. Nah, itu ceritanya mengenai minggu ini. Jadi kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kita kemarin sudah belajar mengenai tanda-tanda akhir zaman. Tapi pada hari ini kita nggak tahu kapan sih pastinya Tuhan Yesus itu datang. Dan selama tanda-tanda akhir zaman ini semakin ketahuan gitu kan, semakin terlihat dengan jelas, tapi kita nggak tahu waktunya kapan. Yang harus kita lakukan adalah menjaga hidup kita adik-adik, menjaga diri kita masing-masing di rumah. Kita harus melakukan firman Tuhan. Misalnya apa? Yang masih suka berbohong tidak berbohong lagi, ya kan? Yang masih masih nonton yang nggak benar, yang nggak baik, tidak nonton lagi yang tidak benar, tidak baik. Masih suka jahilin temennya di sekolah, gangguin temennya, menjadi tidak menggangguin temennya. Itu kita menjaga hidup kita. Dan terlebih lagi, ingat gak yang minggu lalu tuh ada perintah amanat agung, ya kan? Kita bisa menceritakan kasihnya Tuhan itu kepada teman-teman kita adik-adik, kepada teman-teman kita yang lain. Kita ceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah datang untuk menyelamatkan kita. Nih, kakak juga diselamatkan loh sama Tuhan Yesus karena percaya sama Tuhan Yesus. Nah, informasi keselamatan ini juga harus kita beritahukan ke teman-teman kita yang belum percaya. Oke? Nanti kalau punya kesempatan untuk cerita tentang Tuhan Yesus, adik-adik cerita ya, karena itu juga melakukan firman Tuhan supaya ketika Tuhan Yesus datang, teman kita juga siap adik-adik. Bukan cuma diri kita yang siap, tapi saudara-saudara kita, mungkin papa mama atau sepupu gitu kan, atau kakek nenek atau siapapun, kita harus memberitakan tentang keselamatan ini supaya mereka juga diselamatkan dan mereka juga siap. Oke. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhannya. Jadi adik-adik di rumah juga harus bersiap-siap ya menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Yuk sekarang kita sama-sama hafalin ayat hafalannya. Ayat hafalannya ada di Matius 24 ayat 42. Matius berapa? 24 ayat 42. Gampang nih. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Oke, kita baca sama-sama ya. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Oke, adik-adik semuanya pintar. Nah, untuk minggu depan nanti kelas Daniel onsite lagi ya. Terus 2 minggu lagi kelas Daud onsite. Oke, kita bergantian dulu setiap minggu. Sampai nanti ketika kita semua sudah bisa bersama-sama datang ke gereja, pandeminya sudah berkurang, kita semua bisa sama-sama ke gereja, kita bisa bertemu lagi ya. Oke adik-adik, yuk sebelum kakak akhiri, kita berdoa dulu sama-sama ya. Yuk kita berdoa yuk. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mau berjaga-jaga Tuhan menyambut kedatangan Engkau Tuhan. Kami mau hidup sungguh-sungguh Tuhan, melakukan firman-Mu. Kami mau menceritakan tentang keselamatan yang Kau berikan Tuhan kepada teman-teman kami Tuhan, kepada saudara-saudara kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup dengan benar Tuhan, supaya ketika Engkau datang, kami sudah siap ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kiranya Tuhan Kau memberkati anak-anak-Mu di rumah Tuhan. Kau memberkati sekolah mereka ya Tuhan. Kau memberkati Tuhan keluarga mereka ya Tuhan. Berikan kecerdasan, kepintaran Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau juga lindungi Tuhan. Pergaulan mereka Kau juga lindungi Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan untuk anak-anak Sekolah Minggu GBI Shalom ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi ya di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.